Iya, itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'da. Alhamdulillah alhamdulillah kula panjenengan saya saat menika sampun lumantar wonten bulan Rajab kados ingkang dipun dawuhaken dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhipun ar-Rajab syahrullah was-Sa'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Dawuhipun bulan Rajab menika bulanipun Allah Subhanahu wa taala. Mila saking menika kaitanipun dengan bulan Rajab kula panjenengan sedaya kalih ngadah-ngadahaken istighfar. Ranten bulan menika bulan Rajab menika kula panjenengan wonten mriku kula panjenengan sedaya sunahaken kaprih maos Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Menika dipun waos pagi dan sore. Pagi nipun setelah subuh, sore nipun wonten ingkang maos mantun asar, wonten ingkang maos mantun maghrib, wonten ingkang maos mantun isya. Menika dipun pilih salat setunggal niki lek wonten salafiyah Pasuruan anggenipun maos mantun salat maghrib. Niku dipun waos kaping 7 dosa. Niki lek dawuhaken ketika orang mau baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya kaping 7 dosa selama di bulan Rajab. Lan dawuhaken wonten mriku insyaallah jasad yang menika boten badhe dipun sentuh kalian api neraka. Niku lek dipun pirsani kaitanipun dengan keunggulan bulan Rajab ngaten menika para. Tapi lek kula panjenengan semirsani kaitanipun dengan kata-kata Rajab dawuhipun bulan Rajab menika terbentuk dari 3 huruf. Nah, kata Rajab terbentuk dari 3 huruf. 3 huruf menika ingkang semindah ra, ingkang nomor kalih jim, ingkang nomor 3 ba menika sehingga terbentuk kata Rajab niki kalau kaitanipun kalian Rajab. Dipun kados pundi nek ndahaken wonten mriku kata Rajab ra'uhu yadullu ala rahmatillah. Ra'ipun niki maknanipun rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Wajibuhu yadullu ala jirbul abdi. Jimipun maknanipun jirbul abdi dosane kawula, kesalahanipun kawula. Wa ba'uhu yadullu ala birrullah. Mendahaken baipun mriki lek ndawahaken birrullah kesayanganipun Allah Subhanahu wa taala. Mendahaken seakan-akan ketika masuk bulan Rajab, ya abdi ja'altu jirmaka wa jinayataka baina birri wa rahmati. Fala yabqa laka jirmun wala jinayatun bi hurmati syahri Rajab. Seakan-akan bila masuk bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala dawakan, wahai hambaku, aku letakkan semua dosa dan kesalahanmu di antara rahmatku dan kebaikanku. Maka tidak akan ada yang tertinggal sedikit pun dari dosa dan kesalahan dengan menghormat bulan Rajab. Ila saking menika kagem kula panjenengan sedaya untuk menghormat bulan Rajab ten mriki reni-reni wonten ingkang memperbanyak bacaan salawat Nabi, wonten ingkang kalian istighfar dan sebagainya, wonten ingkang kalih siang, wonten ingkang kalih salat, wonten ingkang napa maos kul huwallahu ahad. Nah menika sedaya menika kala wau nek ndawaken muga mengagungkan bulan Rajab. Niki lek ndawaken kaitanipun kalih menika. Kenapa kok kula panjenengan terkadang banyak dengan membaca salawat Nabi? Padahal didhawuhaken bulan Rajab menika bulanipun Allah, kok justru memperbanyak bacaan salawat Nabi. Karena didhawuhaken wonten setunggaling hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ra'aitu fil mi'raj. Niki didhawuhaken, aku melihat di Mi'raj waktu Lailatul Mi'raj, di malamnya Isra dan Mi'raj. Sing dipirsani Rasulullah pada kenaran, aku melihat satu sungai ma'uhu ahla minal asali, yang airnya lebih manis daripada madu, wa abradu minas salji, dan lebih dingin dari es.
Wa atyabu minal miski, dan lebih harum daripada minyak misik. Aku tulis Jibril, kemudian aku bertanya kepada malaikat Jibril, liman hadza? Sungai seperti ini untuk siapa ya Jibril? Malaikat Jibril menjawabnya, qala liman shalla alaika fi rajab. Dikatakan liman bagi orang sholat yang mau membaca sholawat alaika kepadamu fi rajab di bulan Rajab. Mila saking menika wonten di bulan Rajab kula panjenengan sedaya ngata-ngataken wawasan sholawat Nabi. Insyaallah dan doaken ketika kula panjenengan sedaya ngata-ngataken wawasan sholawat Nabi dan doaken wonten mriki benjang wonten yaumul qiyamah badhe pikantuk pengawan Rajab. Satu kali teguh untuk minum dan doaken tidak akan pernah terasa haus selama-lamanya. Niki kaitanipun kangge tiyang ingkang ngata-ngataken wawasan sholawat Nabi ini untuk menghormat bulan Rajab. Tapi bila kula panjenengan sapirsani bulan Rajab iki adalah bulan yang paling bagus kangge Rasul. Kaitan bulan Rajab ini bulan yang paling berharga buat Rasul. Lek kakek kula panjenengan stay mriki lek adalah Ramadan itu paling bagus buat kita. Tapi dari Rasul bulan kalau bagi saya yang paling bagus adalah bulan Rajab. Kenapa? Karena di bulan Rajab aku langsung bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Isra dan Mi'raj. Alasanipun dari Rasulullah menika kala. Tapi ketika Rasul di Isra dan Mi'raj kan inti dari Isra dan Mi'raj niku dahken untuk mendapatkan salat 5 waktu, untuk mendapatkan perintah salat 5 waktu. Tapi mriki kaitanipun dengan sholat 5 waktu memang leres. Sholat 5 waktu itu merupakan satu ibadah yang paling unggul. Boten enten kan. Nah, kenika dawuhipun Sayyidina Ali ketika ditanya hari yang paling bagus niku hari nopo, amal yang paling bagus amal nopo, dawuhipun Sayyidina Ali, ketika engkau menanyakan amal masyrik sampai maghrib, ketika kau bertanya amal apa yang bagus, pasti semua menjawab sholat 5 waktu. Niki lek dawakan sebaik-baiknya amal. Tapi wonten mriki kaitanipun kalian menika didawakan kalian Sayyidina Ali. Tapi kalau kalian semua bertanya kepadaku amal yang paling bagus niku amal nopo, maka Sayyidina Ali saat itu pula akan menjawab amal yang paling bagus itu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku lek dawakan apa gunanya sholat 5 waktu kalau tidak diterima. Kalau jenazah sholat 5 waktu tidak tahu sholat kita diterima enggak, kita tidak tahu. Tapi yang terseakan ditampi, oh ternyata sangat mudah. Nah kalau lakukanlah sholat tersebut dengan berjamaah, maka saat itu pula sholat kita pasti diterima. Karena apa? Salah satu dari fadilahnya sholat jamaah ilakan qabulis sholat, diterima sholatnya. Bahkan boten namung niku, bila kula panjenengan kok saged nglampahi sholat yang calon dalu menika kala wau dilakukan dengan berjamaah. Didhawuhaken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla as-shalawatil khamsa ma'al jama'ati falahu khamsatu asya. Daipan barang siapa yang menjalankan sholat 5 waktu dilakukan dengan berjamaah, maka ia berhak mendapatkan 5 hal. 5 hal sekedar ditampili kita kok ingkang sepindah dawuhipun al-awwalu la yusibuhu fakran fid dunya. Orang tersebut tidak akan pernah mendoakan pikantuk fakir di dunia. Jadi lihat dari sana wonten mriki yang niku kepengin sugih niku mudah. Hanya dengan apa? Lakukan 5 waktu dengan berjamaah. Itu lek doakan tidak akan pernah fakir di dunia. Nah kalau kula panjenengan sholat kok tasik fakir lah ini, sholat kula jenengan sesuatu yang perlu dipertanyakan. Gimana sholat kita? Nah, padahal didawakan wonten mriku dawuhipun aqimis sholata lidzikri dawuhipun Al-Qur'an. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Lah niki kula jenazah kalau sholat niku emot sinten?
Dadi niku sebabipun kok kula jenazah sampun salat 5 waktu kerja kok mboten leres. Dadi ten mriki niki kalau hanya satu niki Pak. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Berarti kula jenazah ketika sholat ten mriki adakan kanggo selalu dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku ingkang sepindah dan dawakan orang tersebut tidak akan pernah fakir. Insya Allah berarti kehidupan kula jenazah akan selalu cukup. Niki kalau sing nomor kali wasani yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan siksa kubur buat mereka. Nah, mriki lek nek kula panjenengan salat gangsal wekdal niki kala sampun leres-leres tertib lek dawaken niku kala insyaallah siksa kubur akan dihilangkan dari kita semua. Niku lek dipirsani untuk menghilangkan siksa kubur itu dengan sholat berjamaah. Yarfa'ullahu ta'ala anhu. Di sini menghilangkan Allah. Padahal wonten mriku wonten setunggal hadis kaitanipun dengan bulan Rajab. Pernah ada satu hadis riwayat saking sahabat Sauban. Engkang suatu saat sahabat Sauban berjalan-jalan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dawahaken dahipun sahabat Sauban wonten mriku kunna ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dawahaken begitu piyambakaken yang Rasul lampah-lampah dan dawahaken panggih kali setunggal makom. Mriku maksudipun melewati makom boten namung satu makom. Tapi begitu bertemu dengan makom dan dawahaken Rasul saat itu pula langsung terdiam. Langsung terhenti di saat itu pula. Kemudian Rasul menangis saat itu. Setelah menangis Rasul ini mengangkat kedua tangannya. Kemudian sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mayukika ya Rasulullah? Apa yang menjadikan engkau menangis ya Rasulullah?" Kalian Rasulullah menjawab, "Dahipun Rasul, ya Sauban, haula'i yu'adzabuna fi kuburihim." Orang-orang yang ada di kubur ini semua disiksa oleh Allah ya sahabat. Lajeng Rasulullah kenal dan dawaken maten mriku ya Sauban law sama haula'i yauman min Rajab wa manamu minhu lailatan ma'udibu fi kuburihim. Dahipun Rasulullah ya Sauban, seandainya orang-orang yang meninggal ini tadi dulu ketika di dunia mau puasa sehari saja di bulan Rajab dan tidak tidur semalam di bulan Rajab, sungguh mereka semua tidak akan pernah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mriki lek dawaken kaitanipun kali menika. Tapi wonten mriki sahabat-sahabat matur dhateng kersanipun Rasul, ya Rasulullah, as-saumu yaumin wa qiyamu lailatin minhu yamna'u 'adzabal qabri. Ketika sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, napa leres siang sehari tidak tidur semalam itu bisa menghilangkan siksa kubur? Dahipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Sauban, walladzi ba'asani bil haqqi nabiyya, ma min muslimin wa muslimatin yasumu yauman wa yaqumu lailatan min Rajab yuridu bihi ma wajhallahu illa kataballahu lahu ibadatan sanatin somana haraha wa qoma layaliha. Dahipun Rasulullah mriki, ya Sauban, demi zat yang telah memerintahkanmu sebagai nabi, tidak ada seorang muslim atau muslimah yang mau puasa sehari dan tidak tidur satu malam di bulan Rajab, tapi ia hanya menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang tersebut dicatat bagaikan orang yang beribadah 1 tahun, siangnya puasa, malamnya sholat malam, selalu dan selalu sholat. Niki lek dawaken ngaten menika, mila saking menika. Tapi wonten hadis niki lek dawaken ketika Rasul terhenti mengangkat kedua tangan, niki lek dawaken mendoakan pada orang-orang mereka. Dahipun Rasul fakhafafallahu anhumul adzab. Dahipun maka Allah meringankan siksanya. Niki lek dawaken doa Rasul saat itu pula hanya meringankan siksa. Tapi lek kula panjenengan sedaya iki kalau salat berjamaah kemudian siksa itu akan dihilangkan oleh
Allah. Ini boleh ditulisani keunggulan sholat 5 waktu bila dilakukan dengan berjamaah. Bila ditulisani yang demikian kalau sambil kerja, ternyata unggulnya jamaah ini kata. Ingin terhindar dari siksa kubur, lakukanlah sholat dengan berjamaah. Tapi kalau hanya sekedar untuk meringankan siksa kubur, ini ajaran dari para ulama yang mendawakan warga sana. Bila pulau jenazah ketika meletakkan jenazah ke liang lahatnya, kami ngaturakan nama Bismillah wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Engkau terus ketika meletakkan jenazah di liang lahat, kami ngaturakan Bismillah wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari pun apabila diletakkan dengan membaca itu, khufifan sholatil qabri, maka akan diringankan dari pertanyaan kubur. Kalau sematologi wonten niku kadang tiang niku lek nderekaken tiang termakom badhe kuntur niku dadak nyiram kalih tanah niku. Biasanya nyiram ping 3. Ini ajaran ngaten niku memang leres wonten napa mboten. Nek tentu kula dawahaken saya tersebut ping 3 niku mboten namung sekedar lempar tanah mboten mboten. Ika yang biasa itu dipun waos minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Niku mesti dipun tanah ping 3 niku sing diwaos 3 niki satu-satu. Dipun tanah ngaturaken minha khalaqnakum. Iki terus dipun lemparaken. Niku mesti dipun setunggal-setunggal ngaten menika. Niku lek dalaken nggih salah satu dari fadilahnya khufifan adzabil qabri, itu juga untuk meringankan siksa kubur. Wonten malih dan kita fathul alam dan dengan adzan. Niki ingkang dereng-dereng dari itu nikoma. Yang ingkang napa dipunmestakaken wonten yang lahat kemudian diberi adzan terberitakan dipun berikanaken siksa kubur. Kula lek padasi dari ingkang nikoma niki ingkang dereng pinanggi kula. Anten ikomai napa boten wonten ikomai niku ketika mati salat napa ketika mati kiamat. Bukan wonten ingkang ketika mati salat wonten ingkang ketika mati kiamat. Lah niki ingkang leres ingkang putih niku kula dereng pirsa. Dalil ingkang wonten mriki kedah ikomah. Adanipun pendapat ulama wonten. Dan mriku salah satu dari fadilahnya untuk meringankan siksa kubur. Ingkang nomor 3 adalah apabila seorang itu tadi rajin melaksanakan berjamaah, yuk tahu kita dulu biar ini, maka kitab catatan amal akan diberikan dengan tangan kanannya. Berarti kalau catatan amal itu tadi diberikan dengan tangan kanan, berarti amalnya pasti bagus. Amalnya pasti bagus. Niki kalau mau tadi pun kali menikah nomor sekalan yang murul ala syirati kalbarkil khawatif. Ini apabila sholat berjamaah kembali tidak terbahakan ketika ia melewati siratal mustaqim akan bagaikan petir yang menyambar kalbarkil khawatif. Ternyata sholat 5 waktu bila dilakukan dengan berjamaah ini manfaatnya pun akan menikah kakak saestu. Tapi kenapa kalau dirasakan ditimbang ini kabupaten Kersamoro? Ini kakak pulau panjenengan istri. Engkang nomor salat dalipun yudkhiluhullahu ta'ala al-jannata bila hisabin wala adabin. Dan doakan maka orang tersebut akan dimasukkan ke surga tanpa mendapatkan hisab dan tanpa mendapatkan siksa. Niki pulau panjenengan sedaya kersa nglampahi salat 5 waktu dilakukan dengan berjamaah. Niku yang badhe bersani ngaten menika niku jamaah menika fadilahipun ngaten menika. Saat itu niku unggulnya di mana kita harus berjamaah. Niki wonten masjid niki kalau kok pulau panjenengan kersa jamaah wonten masjid. Lah niku
lek dagen benjang wonten yaumul kiamah nggih ngaten. Kaitan ten masjid niki kalau wau masjid menika badhe dipun kirim kalian Allah Subhanahu wa taala benjang wonten yaumul kiamah. Diriwayataken saking Rasulillah daipun innallaha ta'ala yahsyuru masajidad dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengirim masjid-masjid yang ada di dunia yaumul kiamah, di hari kiamat kelak. Ka'annaha bukhtun baydun, seakan-akan masjid mereka bagaikan sapi yang berwarna putih. Qawaimuha minal ambar, kakinya terbuat dari ambar. Wa a'naquha minaz za'faran, leheripun saking za'faran. Wa ru'usuha minal miski, dan kepalanya terbentuk dari minyak misik. Wa adhanuha minaz zabarjadil akhdar, dan telinga-telinganya digelenggakan saking mutiara yang berwarna hijau. Wal mu'adzimuna yamudunaha, orang-orang yang ada digelenggakan orang yang selalu menuntunnya. Wal a'immatu yasukunuha, kita memiliki untuk imamnya yasukuna, selalu mengiring dari belakang. Terus ingkang nuntun niki mu'adzinipun imamipun kiring saking mingking. Fayamurruna fi arasati yaumil qiyamah kal barqil khatif. Nah niki lek dawahaken ketika ia melewati wonten pelataranipun kiamah, niki lek dawahaken cepat bagaikan kilat. Fayaqulu ahlul qiyamah, sehingga orang-orang yang ada di ahli kiamah niki kalau lek dawahaken ahaula'i minal malaikatil muqarrabin aminal anbiya wal mursalin. Begitu masjid ini kalau lewat dengan cepat bagaikan petir yang menyambar, bagaikan semua orang-orang yang ada di hari kiamat saat itu semua bertanya-tanya, apakah mereka semua dari malaikat yang dekat dengan Allah atau dari para anbiya dan para rasulnya Allah? Wonten mriki dipundawaken fayunada, mriki dipundawaken la bal haula'i min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Bukan, mereka semua bukan dari para malaikat dan juga bukan dari para anbiya, tapi mereka semua umat Muhammad. Jadi umat Muhammad yang didawakan kalian Rasul bahwa ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Niku lek dawaken niki alasanipun. Tapi umat Muhammad yang bagaimana dawaken yahfadzuna sholawati bil jamaati, yaitu semua umat Muhammad yang selalu menjaga sholatnya dengan dilakukan dengan berjamaah. Ya, saking menika akan kula panjenengan sedherek masjid niku ngaten menika. Tapi unggulnya orang yang berangkat ke masjid niku nirni-nirni. Keranten apa dipundawahaken riwayat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati, idza kana yaumul qiyamati, apabila ada nanti di hari kiamat, yahsyurullahu qauman, Allah Subhanahu wa taala menggiring kaum wujuhuhum kal kawakibi, lan akan wajahipun iki kados lintang kados kawakib niki. Fayaqulu lahu, kali malaikat tidak sedaya ingkang wajahipun kados lintang menika kala fayaqulu lahul malaika ma a'malukum, amal kami itu apa sehingga engkau memiliki wajah bagaikan bintang. Fayaqulun, mereka semua menjawab, kunna idza sami'na al-adhan kunna ila taharah wal wudu. Aku itu kalau sudah mendengar adzan, aku langsung berdiri, bersuci dan mengambil air wudu. Niku lek daken kok sampun mireng adzan panjenengan langsung jumeneng. Niki kalau apapun yang saat itu menjadi pekerjaannya langsung dihentikan, ditinggalkan untuk mengambil air wudu. Dapun benjang wonten yaumul qiyamah wajahipun bersinar bagaikan bintang. Niki. Tapi wa qauman wujuh kal qamari, wonten malih setunggalipun kaum wajahipun niki kados bulan. Berarti lebih bercahaya lagi. Faqala fayuqalu lahu, kemudian ditanya mereka semua, ma'amalu, amal kamu itu apa? Fayaqulun, mereka semua menjawab,
kunna natawaddu qabla adzan. Kula niku tiang-tiang lek badhe jamaah dereng adzan niku kula sampun siap untuk wudu. Terus dereng adzan niki kalau sudah siap untuk menjalankan sholat jamaah. Ini kelihatan orang yang seperti itu wajahnya berseri-seri bagaikan bulan purnama. Wa qauman wujuhuhum kasyamsi. Wonten setunggaling kaum malih yang gerakan wajahipun niki kados matahari. Nah, berarti tentu mboten namung bersinar mawon niku, menerangi yang lain ngantosan niki. Tapi ketika ditanya, lendhaken kaum ingkang ngaten menika fayaquluna ba'da soal. Mereka semua lendhaken menjawab setelah ditanya apa amalan kalian. Mereka semua menjawab kunna nasma'un nida fil masjid. Kula niku azan niku kula sampun lenggah ke masjid. Berarti saderenge mancing sholat mriki sampun beda. Niku lek orang yang seperti itu nanti di yaumul kiamat akan memiliki wajah bagaikan matahari. Lek sampun pirsa ngeten iki jenengan pengen ingkang putih. Kados lintang napa kados bulan napa kados matahari. Sing susah lek boten pengen. Sing susah lek boten pengen niki. Lah niki ketiga-tiganya niki sudah masyaallah, sudah bagus. Niki. Tapi kok kula jenengan saged kados ingkang kados matahari, lek ndalaken barang siapa yang berangkat ke masjid untuk menjalankan sholat berjamaah sebelum masuk waktu sholat niki lek ndalaken, maka saat itu pula lek ndalaken bahwa cuaca ini akan kembali seperti semula. Terus cuaca keadaan alam ini akan kembali seperti semula. Niki kok kula panjenengan sedaya saged ngaten menika. Insyaallah mugi-mugi kemawon paling boten ngaten kula panjenengan sedaya monggo dengan barokahnya bulan Rajab mugi-mugi kesenan kula panjenengan sedaya ditambah kalian Allah. Mugi-mugi terus dengan ridho dan barokahipun bulan Rajab. Saking mereka yang paling unggul malih untuk bulan Rajab, Rajab tentu dilendalkan Rajab syahri niki wal baitu baiti wal abdu abdi niki dilendalkan wonten mriku bulan Rajab itu bulanku kata Allah dan Baitullah itu rumahku. Hamba yang datang ke Baitullah di bulan Rajab itu hambaku. Itu tidak akan ada yang ditolak bagi hambaku di bulanku untuk masuk ke rumahku. Karena dawa menika dan setiap bulan Rajab niki kalau Ka'bah itu terbuka 24 jam. Setiap bulan Rajab. Padahal kalau di bulan-bulan yang lain niku biasanya itu namun dipun-pikat dinten Kamis kemawon. Niku dipun-pikat. Tapi selama bulan Rajab niku lek dalaken Ka'bah niki kalau terbuka untuk semua hambanya. Niki dados bulan Rajab ngeten niku jenengan saged umroh niku saged mirsani mlebetipun Ka'bah. Itu unggulnya bulan Rajab insyaallah. Niku mungkin kemawon leres-leres mendapatkan barokahnya bulan Rajab. Kena terengkak dengan terus ini hukum pun menjalankan satu amalan dengan berdasarkan hadis yang tidak kita ketahui maupun itu hadis maudhu sampai maudhu maupun itu doer. Terus nomor kali hadis yang menjelaskan tentang fadilah pun poso sunat Rajab itu napa wonten ingkang sampai tingkatan hadis sampai tingkatan hadis hasan. Kula ingkang nggih mboten niku kula nggih poso tapi namung semerep mawon. Kaitanipun ketika kita melihat hadis, kalau hadis itu tadi hadis dhaif sekalipun dan dibersani datang mustalahul hadis, hadis dhaif itu boleh kita pakai dasar kalau itu hanya untuk fadhilul amal. Tapi kalau untuk
fikih, kaitanipun akidah atau syariat itu tidak boleh digunakan untuk dasar. Menika kalau niki ngantos hadis dhaif, niki kalau untuk fadhilul amal niku taksih paham untuk dasar niki. Nah terus kaitanipun dengan hadis yang menerangkan tentang fadilahnya puasa niki kaitanipun kalih menika niku tingkatanipun niku kados pundi. Hadis menika dikatakan hadis dhaif. Terus kata kula panjenengan sedaya untuk melakukan itu bagaimana? Monggo, karena itu hanya fadhilul amal. Niki kaitanipun kalih menika panjenengan madosi hadis niku didhawaken sahih ada. Niki. Tapi ngeten iki kula lek niku kula panjenengan sebiasane kitab kaitanipun kitab Durrah, mayoritas yang menerangkan tentang keunggulan-keunggulan ngaten menika kitab Durrah niki. Kitab Durrah niku nek ten pondok-pondok boten apa-apa. Niki lek ndaken ketika dibeli kitab Durrah lek ndaken wis kitab itu dhaif. Tapi kenyataanipun ten pondok-pondok niku bulan Rajab nggih makan poso. Niki. Kalau kitab Durrahnya tidak mau, tapi mayoritas masih tetap puasa. Sami kan kita Bughyatul Mustarsyidin ten mriki ndawaken banyak dari daun-daun ingkang dhaif. Tapi Habib Umar piyambak Bughiyah itu dari Yaman. Niki. Dawuh Habib Umar wekdal niku ada salah satu dari santrinya yang menanyakan, kenapa kita kok masih mempelajari kitab Bughiyah? Itu seandainya kau menemui pengarang Bughiyah ini, kau tidak akan pernah ingkar sama sekali. Karena apa? Beliau benar-benar orang-orang yang benar-benar menjalankan ilmu. Iki lek dawahaken ngaten. Seandainya doifnya itu dikatakan doif kalau ditimbang dengan kita yang paling jujur sekalipun, itu nggak ada apa-apanya. Ini lek Habib Umar kaitanipun dengan kita Bughiyah. Ini lek dawahaken ngaten menika lantasan. Terus sinasa niki kalau sesuatu ingkang menika lek kakak ingkang doif, nek kula panjenengan sampai rasa tiyang ingkang niki ingkang ngarang niki kalau itu orangnya masyaallah. Sami kali kedhaifan suatu hadis saumpamanipun redakan hadis itu dikatakan dhaif niki kalau itu bukan hanya sekedar kesalahan yang bagaimana, kesalahan sekecil apapun itu sudah dikatakan dhaif. Pernah ada salah satu seorang yang ingin merawikan suatu hadis wonten mriki redakan madosi satu hadis niki kalau berjalan mau dan akan ngantos 4 bulan. Niki lagi pinangi. Begitu pinangi wonten mriku tiyang niki kalau lek dawahaken napa nuntut mendo kraton mendo boten purun lampah. Piyambak niki dikasih makan di depannya kayak sampun mendo niki kalau lampah niki lek dawahaken makanan niki kalau dibuat beton lampah. Niki kemawon lek dawahaken dikatakan rawi ini tadi sudah alasanipun apa? Menipu binatang. Itu sampai kaitanipun dengan dhaifnya satu hadis niku ngaten menika. Mila saking menika kagem kula panjenengan sedaya kaitanipun dengan hadis yang dhaif. Mriki niki kalau jenengan ingin melakukan boleh, tapi hanya untuk fadhilul amal. Niku nek ten mustalahul hadis ngaten menika. Napa ingkang poso niku kala wau kaitanipun dengan puasa hadis menika kala wau atas dugi tingkatanipun hadis hasan. Mboten ngantos dumugi hasan. Nek hadis maudhu itu kene pertama sing fadhilul amal. Nggih hadis maudhu niku ingkang maudhu niku kan juga termasuk hadis dhaif niku kuwatah niki. Termasuk maudhu, mungkotek, mursal. Nah niki kaitanipun kali menika niki termasuk hadis dhaif. Niku macam-macam dari hadis. Kraten napa hadis niku wonten hadis sahih li dzatihi, wonten sahih li ghairihi, wonten hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Nomor 3 berarti. Namun 3 tingkatan ngaten menika kala. Lek sahih li dzatihi niku memang bener-bener sahih. Lek boten muttafaq alaih Bukhari Muslim. Niku biasanipun sahih niki kala tapi sahih li dzatihi. Lek sahih li ghairihi
Iki tingkatanipun sami kalih hadis hasan li dzatihi. Hadis niki lek dawaken hadis ini dhaif tapi pendukungnya banyak. Sehingga saat itu dikatakan sahih li dzatihi. Wonten hadis hasan li dzatihi. Hasan li dzatihi niki lek dawaken nggih sahih li ghairihi. Tapi terus hasan li ghairihi ten mriki niki kala lek dawaken hadis niki kala hanya tingkatanipun hadis hasan, tapi banyak yang mendukung dari hadis-hadis yang lain. Nah, saat itu ini lek dawaken hadis niku dhaif. Terus hukum itu kados pundi niki kala yang hanya bisa dipakai dasar jika dawaken hadis sahih, baik sahih li ghairihi atau hasan sahih li dzatihi, kemudian hasan atau hasan li ghairihi. Yang kedua ini kalau para untuk dasar, yang satu hadis dhaif itu boleh hanya untuk fadhailul amal. Dan besok orang-orang jamaah tabligh ini pedoman itu fadhailul amal. Yang terbanyak yang kita terus nih kalau itu amalan yang mereka lakukan yang terbanyak dari situ. Sing hadis palsu niku nggih jelas hadis sing maudhu. Oleh ini palsu itu betul termasuk hadis. Tidak termasuk hadis. Tapi ya mengatakan palsu tapi rawinya kan malah terputus, tidak ada pendukung. Hadis mungkotek. Ini termasuk terputus dari Rasul. Ini kalau ini hadis palsu ini. Niko kados Musailamah al-Kadzdzab ingkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken kaipun niko ingkang dawuhaken habbatus sauda dawaan kulli da. Dan dawuhaken habbatus sauda itu obat dari segala macam penyakit. Niki jintan hitam itu adalah obat dari segala penyakit. Dan itu Musailamah al-Kadzdzab nggih damel kados niku nek doaken kados pundi badinjan dawaan kulida. Teror itu obat dari semua penyakit nek doaken. Ketika ditanya kenapa kau melihat itu, karena bijinya itu hampir sama dengan habbatus sauda, namun menyamakan seperti ini hadis palsu. Sehingga ini tidak termasuk hadis. Tapi itu juga merupakan sesuatu yang luar biasa, karena sesuatu yang luar biasa ini wonten sing diwastani mukjizat, wonten ingkang diwastani istidraj, wonten sing diwastani irhasot, wonten ingkang diwastani karomah. Benten-bentenipun menika kalau muncul dari para anbiya niku diwastani mukjizat. Kalau muncul dari para nabi sebelum menjadi nabi niku irhasot. Kalau muncul dari orang yang musyrik atau orang munafik niku lek dawahaken istidraj. Niki itu naminipun ngaten menika kados napa satu kejadian nek dawahaken wonten tiyang ingkang boten kagungan rambut terus maju datang Rasulullah. Niki kalian Rasulullah dipun cepon dipun usap maka tumbuh rambut yang sangat bagus. Niki lek dawahaken kejadian luar biasa niki. Semanten ugi wonten tiyang niki gadah rambut tapi boten ketel namung arang-arang. Datang pada Musailamah al-Kadzdzab. Kalian Musailamah al-Kadzdzab dipun cepeng niki malah rontok sedaya dados besi. Itu juga sesuatu yang luar biasa dia. Tapi ten mriki niki bukan mukjizat tapi sing diwastani istidraj. Kaitanipun kalih menika tulah macam-macamnya hadis. Kenapa kalau fadhailul amal itu tidak dilakukan? Boleh untuk dilakukan. Dasar itu tinggal untuk kata-kata Jawa niku timbangane awake dhewe ngucapne jadukno luwih apik ngucapne sujudno namung niku. Seandainya kita tidak puasa di bulan Rajab, ternyata nanti itu kok di alam kubur disiksa saestu hanya karena tidak puasa bulan Rajab. Dan ini lek jenazah keren jaduk nomor di sini poso.
Tapi tembung jalur niku kan boten kene. Tapi kok kula tidak siap sampun enten mriku niku tidak mendapatkan apa-apa kan boten masalah. Tapi kok ternyata itu unggulnya niki bener-bener bagus. Nggih niki sujono aku dhisik to poso niku wonten mriku. Tapi ten pondok pesantren pundi kemawon kan enggak ada bulan Rajab yang tidak puasa. Kadang salafiyah Pasuruan itu diwajibkan 3 hari wajib puasa. Kadang Yaman bingung bulan Rajab itu wajib puasa 3 hari. Tadi pun hari menikah sinasa hadis yang terbanyak memberi tinggi kalau hadis. Tapi seandainya tidak puasa juga tidak masalah. Tadi pun hari. Itu memang ada tuntunan khususnya dari para habaib menikah, para menikah dari para habaib bukan mereka ngamalaken menikah. Wonten ingkang maos niku, wonten ingkang maos niku leres jenengan derek niku boten klintu. Niki itu para habaib menjalankan menikah. Niki wonten malih ingkang niku pagi dan sore selalu menjalankan napa maos Sayyidul Istighfar. Itu pagi 3 kali, sore 3 kali, itu juga disunahkan. Kaitannya pun selama bulan Rajab. Tapi kalau derek besok dari dengan pasti kaitannya kali mawasan menikah derek besok. Kalau saking ini belum buatan lantas bahas kalau itu dari para habaib yang saat itu sudah menjalankannya seperti itu, mayoritas beliau semua itu tadi dari atas-atasnya sudah menjalankan itu. Kalau derek besok ingin pasti harus baca itu kali kan derek besok. Tapi ini para habaib yang dilampahi menikah. Kata saya itu istighfar pagi 3 kali, sore 3 kali ini manfaat bagi kata saya itu istighfar ini tahu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka fa'amanna laka abdika wastata'tu. Ini akan Sayyidul Istighfar. Ini bila di pagi bisa dibaca pagi 3 kali, sore 3 kali. Tapi lihat jaringan mirsani kitab Irsyadul Ibad, jaringan mirsani mikir sobah wal masa. Zikir yang harus dibaca untuk pagi dan sore. Itu seakan-akan wirdul latif itu semuanya ada di situ, nggak ada yang tidak. Amalan yang dilakukan di wirdul latif itu semua ada di situ. Hadilah yang bermal sedikit. Kenapa tuh kok kalau panjenengan sedikit kalau setiap ngatur-ngatur menikah yang dikatakan itu selalu hadilah. Karena kalau jenengan sedikit berarti paling hadilah yang betul tertarik beras. Sama nih namun diatur itu baca ini. Ini kok betul ditudui itu buah rasa-rasa. Kadang sama ditudui mau nasi rasa-rasa. Kaitan itu kali mereka memang benar bulan jenazah beribadah itu tidak boleh dengan semua itu tadi. Mesti pun kalau panjenengan beribadah itu lillah murni. Bisa dikelihatkan hanya mencari ridha. Insyaallah mungkin kemauan niku kita pun dengan amal sinatso kula panjenengan sedaya wonten mriki niku ingkang diaturaken mawon. Ya itulah Quran itu selalu seperti itu. Lajeng sembahyang rawaib boten kenging dipun napa niwalampahi niku contonipun sembahyang rawaib niku. Sembahyang rawaib niku lek ngaturaken kata salat di bulan Rajab niku barang siapa yang menjalankan salat
antara maghrib dan isya niku lek juga salat rakaat. Wonten malih salat rakaat niku yang biasa dilakukan di Ramadan. Wonten Ramadan niku ingkang Ramadan Jumat akhir niku mengqadha salat 5 waktu niki. Lek itu juga dikatakan salat rakaat. Tapi niku wonten yang dilampahi niki. Datang masjid itu Nabi Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau untuk bulan Rajab ini 20 rakaat ini lampahi, tapi sholat kula sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak kan gak ada haramnya, kapan saja boleh. Lantas Rabi'ah Adawiyah menjalankan 1000 rakaat itu juga sholat sunnah mutlak kok. Niki kita sebutkan sholat rakaat niat itu ingkang kula ubah. Niki keraton napa lek ning boten ngeten iki masyarakat kula nggih juara sing burung ten masjid. Paling namung lari pondok ki mawon. Nah niku nek maturi kula badhe ngawontenaken salat sunah mutlaq 20 rakaat. Setiap satu rakaatnya setelah Al-Fatihah bil huwallahu ahad ingkang kula waos ingkang kersakaken derek monggo lan niku nggih masjid kula boten cekak. Mari sedaya ya derek salat menika kula. Dados kula boten matur salat rakaat tapi salat sunah mutlaq. Salat sunah mutlaq kan paham kira. Nggak ada khilafiyahnya, tidak ada sama sekali. Jadi kalau niatnya sholat sunnah baik kan kalau lampai menikah. Ini kita beliau ini kita sholat berbuka kasar, lalu kalau lampai saja. Tapi niat itu gimana? Sholat sunnah mutlak, betul sholat tidak bil balak. Kalau gimana niat itu sholat sunnah mutlak. Niatipun menikah niku dilaksani salat rakaat niku. Nek tenan satu lipat itu termasuk salat yang tidak ada dasar dan satu tidak boleh untuk dilakukan, haram untuk dilakukan. Niku kantos kabeh. Insyaallah. Terus saya niku namangkan kula rubah niat itu, niatnya sholat sunnah. Kalau sholat birrul walidain itu biasanya ajaran dari salah satu thariqah. Ini ajaran salah satu thariqah dan menikah. Kalau mau pulang jenengan saya tidak boleh membahas kalau tidak masuk ke dalamnya karena bukan ranahnya. Jadi mungkin atas pulau panjenengan di situ ada satu thariqah yang mengajarkan salat dikafal bil baul. Jadi lek jenengan tiring nanti lebet thariqah niku jangan membahas. Niki sambut ngantos temriki mungkin sanene enten saestu panjenengan keranten badan mantap. Keranten apa bahasa thariqah itu tidak boleh dibahas di umum kalau sudah malam kan ngaten menika kalau jenengan boleh untuk membahas itu kalau memang benar-benar jenengan di dalamnya. Baik boten barang. Iku kaitanipun kalian salat menika itu termasuk pula nanti kikir nih. Kaitanipun kalian ngatur-ngatur menika kalau ternyata apa ini kalau menjalankan ini orang yang tidak ikut membahasnya. Iki kalau kaitanipun kalian untuk salat birrul walidain. Sami kali nampak kula panjenengan saged berdasar dengan pikir pindah niku mindai wong liya oleh kaitanipun kali menika. Ini datang amalan-amalan thariqah kan mestipun mindai badanipun. Niku wonten kaitanipun kali menika. Wonten ingkang gagah mindai wong tuwa loro lek awake dhewe wis wong tuwa loro iso mindai guru nggih. Niku lek dahaken ngaten menika tapi itu ajaran dari para niku lek kan kula panjenengan sedaya nantos sak mriku lek belas dari klebat mriku. Nah iki sing boten pareng niku. Jenengan pengin pirsa niku jenengan mlebet rumiyin nanti pirsa. Kayak pun kata wonten ngaku tentang satu keajaran thariqah niku ada kode etik tersendiri. Jadi tidak boleh kita ikut masuk dan yang boten mlebet wonten niku. Kaitanipun kali menika thariqah niki kalau semua thariqah
lek dipirsani wonten kitab Nasaihul Ibad niku nedawaken ibadah niku wonten 3 tingkatan. Salah saudara jatin nedawaken niku syariat, thariqah, makrifat. Niku lek teng Nasaihul Ibad nek namung bahas ngeten iki kala wau monggo. Syariat niku napa? Menjalankan semua hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus, ini hukumnya apa? Dan ini kalau tidak sampai ini monggo. Tingkatan yang kedua dibedakan tingkatan itu thariqah. Nek thariqah niku nek dari kitab Nasaihul Ibad niki kata sebuti thariqah niku orang yang mengamalkan satu ilmu. Dari ilmu yang dimiliki kemudian diamalkan. Niku lek itu thariqah. Nek makrifat niku napa? Orang yang mengetahui batin dari ibadah itu sendiri. Ketika ia mengamalkan suatu amal dengan berdasarkan ilmu yang dimiliki dan dia saat itu mengetahui rahasia apa yang ada di dalamnya, baru niku sing diwastani makrifat. Menurut saya ya, sedikit ngomong tanggal masalah thariqah, tapi betul-betul ranah masalah ibadah ini. Kalau thariqah seperti itu, thariqah Qadiriyah sebelum Syekh Abdul Qadir dimulai, Syekh Abdul Qadir itu memilih thariqah nopo. Sebab jarang Qadiriyah karena yang memegang adalah Syekh Abdul Qadir. Begitu pula Naqsyabandi memang diambil dari nama Syekh Hadid An-Naqsyabandi. Begitu pula seterusnya Imam Tijaniyah. Lalu sebelumnya jenenge thariqah nopo nih? Saking tersebut semuanya itu tadi kembali kepada Rasulullah. Lewatnya, kalau namun seketik perso, tapi saya tidak tahu banyak. Niki kata sekaitanipun wonten ingkang derek Sayyidina Ali, wonten ingkang derek Sayyidina Abu Bakar. Niki kalau tahu. Dan mereka sekarang kok dinamakan itu nggih, karena nama yang terkenal yang membawa beliau semuanya seperti itu. Kalau dari awalnya maka tetap penjeripun maka Al-Quran, hadis saat itu pula dari Rasulullah. Karena kenapa saat itu? Karena Rasulullah mengetahui sir dari setiap sahabat yang mengikutinya. Ledawakan kaitan itu dengan Sayyidina Abu Bakar. Niku mila saking menika lantas kula namun sekelumit kemawon namun mawas ngaten kemawon. Niku kenapa toh kalau orang pikir niku kok sikile napa mboten dibalik niku. Nah, itu karena apa? Karena dulu ketika diberi amalan itu oleh Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dalam posisi seperti itu, sehingga diikuti semua seperti itu. Itu ngantos-ngantos menikah. Kalau itu yang diikuti dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga yang mengikuti Sayyidina Ali juga seperti itu. Tapi lihat dikonversasi dulu namanya apa? Enggak ada namanya, yaitu saat itu pula dari ajaran Rasul yang diberikan kepada salah satu sahabat kemudian diikuti oleh penerusnya. Itu sehingga saat itu diberi nama yang berbeda-beda. Karena apa? Jenazah dede niki kolma. Niki sami ini khalasatul madad, kemudian belajar thariqah Bani Alawi. Thariqah Bani Alawi beliau saat itu mencatatnya di situ thariqah Bani Alawi. Thariqah Bani Alawi ini kata pun disahih tersebut hanya amalan dari semuanya Bani Alawi untuk sholat 5 waktu itu amalan itu menikah. Dan itu hakim lari-lari terkecil berikan kita bahas sekolah satu madat ini. Sinau satu itu tidak menamakan ini thariqah yang seperti ini, yaitu sudah mengikuti jejak beliau semuanya. Itu nyata menikah. Tapi kepada dikali mengirim besok yang itu yang mengutarakan thariqah itu saya juga belum pernah dengar. Tapi juga ada ya, di sini itu ada istilah itu nampak atas makdat kata mereka wonten untuk amalan kata mereka wonten, tapi mungkin atas mereka mata itu tertutup rapat. Dan itu wonten sihir dan daerah sihir dan mereka wonten bukan masjid, bukan musola, tapi tidak tahu amalan kata mereka wonten. Mulai soal madat yang pertama niku sate nggih Habib Umar itu. Nggih, Habib Umar.
yang merangkum semuanya itu Habib Umar. Awal mulanya dari Habib Umar. Tapi kan Habib Umar mengambil dari semua para habaib. Saking Habib Abdullah Nabi Al-Haddad, saking itu pun dari para habaib dikumpulkan menjadi aurat 5 waktu. Itu dari khalasatul badan. Termasuk Nawaratul Haddad, Wirdul Latif, itu termasuk di dalamnya. Ini boleh pemirsa apa yang dibaca di dalam Wirdul Latif itu yang terbanyak dibahas ya. Irsyad terlibat dapat pikir sobat bangsa. Betul betul. Dan biasanya pemerintah dengan awas mungkin sebelum beliau sani wonten sebenarnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina awwalin wal akhirin wa ala ashabi Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin dunya kulla khamdil khalqi yumin bina ya ma'asyiatika yusudana ta'atik ya qulu bainana bainaka haqqi billahi ilmu sallallahu alaihi wa sallam rabbana hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam
صل